Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Permatasari, NPM 18.100.6963 2011-13, Periodi Administrasi Negara Reguler 2 Setiastio Marubungo. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan dan organisasi. Pasti di sini teman-teman bertanya, apa itu kepemimpinan organisasi? Kepemimpinan merupakan sebuah bidang dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain. Sedangkan organisasi adalah terdapatnya dua orang atau lebih yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Jadi kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mengetahui dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapainya tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa lama dia memimpin atau seberapa banyak pengikutnya. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa mampu dia menciptakan sosok pemimpin yang baru. Ada banyak ahli yang merumuskan definisi-definisi tentang kepemimpinan. Antara lain menurut Grant Jones dan Jennifer Goes, menurutnya kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tujuan kelompok atau organisasi. Yang kedua, menurut Stephen Rombis, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarah suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang ketiga, definisi kepemimpinan menurut Richard Deb adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang yang mengarah kepada tercapainya tujuan. Yang keempat atau yang terakhir, menurut Ricky Ward Griffin, definisi pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima orang lain sebagai pemimpin. Di sini ada 8 teori pemimpin yang wajib kita ketahui. Yang pertama, teori orang hebat. Grand Man Theory atau teori orang hebat. Ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, teori sifat pribadi. Teori sifat kepribadian atau trait teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan pribadi tertentu akan menjadi mereka unggul dan dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga, teori kontingensi atau kontingensi teori beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya pemimpin harus didasari pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori pemimpin berdasarkan perilaku adalah kebalikan dari teori orang hebat. Berdasarkan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan seorang pemimpin bukan dari kualitas mental atau sifat karakter bawaan dari orang tersebut. Yang kelima, teori perilaku. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakter mental, fisik, dan sosial mereka. Yang keenam, teori Serpent. Teori kepemimpinan Serpent pertama kali diperkenalkan bahwa pemimpin yang baik nomor 6, teori Serpent. Teori pemimpin Serpent pertama kali dikenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini percaya bahwa pemimpin yang baik bertugas untuk melayani, menjaga dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental. Yang ketujuh,
teori transaksional, menggambarkan gaya kepemimpinan yang didasari perjanjian antara atasan dan bawahan. Yang ke-8 atau yang terakhir, teori transformasi adalah sebutan teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Di sini ada dua jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui sejak pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang jelas atau spesifik. Karena itu, aturan-aturan kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifat lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi yang sejenis. Di sini ada tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang keempat, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang terakhir, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan keunggulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi kepemimpinan organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.